Selamat pagi adik-adik. Kita kembali lagi beribadah sekolah minggu secara online. Adik-adik pasti sudah pada mandi. Ya, semua sudah pada mandi, sudah sarapan dan juga sudah memakai pakaian yang sopan untuk siap memuji dan memuliakan nama Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik tahu tidak hari ini hari apa? Ya, hari ini harinya Tuhan. Siapa yang di sini yang bersuka cita untuk memuji nama Tuhan? Coba angkat tangannya. Wah, semua bersuka cita untuk memuji nama Tuhan. Hari ini kita akan memuji dengan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Mari adik-adik kita bangkit berdiri. Sebelum kita memulai ibadah kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang pagi hari ini. Sehingga kami semua dapat berkumpul di sekolah minggu online. Tuhan, kiranya Engkau pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Engkau berkati kakak-kakak sekolah minggu, juga papa mama, dan adik-adik yang akan memulai ibadah. Kiranya Tuhan juga memberkati adik-adik yang belum dapat masuk join untuk sekolah minggu online. Kiranya Engkau senantiasa menjamah hati mereka. Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Allah yang luar biasa. Dia selalu menyediakan apa yang kita perlukan. Apa yang adik-adik perlukan. Kasih setianya tak pernah berubah. Allah begitu mengasihi kita. Mengasihi adik-adik, mengasihi papa dan mama. Kita akan memuji Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Allah
membukakan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bu Lili, kita naikkan pujian, Ku Ingin Dengar Cerita. Cerita itu tersimpan di hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tersimpan di hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tersimpan di hatiku sampai selama-lamanya. Selamat pagi anak-anak Sekolah Minggu GKI Taman Aries. Hari ini kita kembali ibadah secara online. Tetapi sebelumnya kita tetap semangat. Kita mau mendengar firman Tuhan dan kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kembali kami boleh berkumpul walau secara online di Sekolah Minggu GKI Taman Aries. Maka dari itu Tuhan, pimpin kami, tolong kami untuk dapat mendengarkan dengan baik dan melakukannya. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, Ibu Lili pada pagi hari ini mau menyampaikan firman Tuhan yang terambil dari 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 16 sampai dengan ayat 28. Dan melanjutkan cerita minggu kemarin. Apakah ada anak-anak yang masih ingat cerita kemarin? Bagaimana seorang raja yang masih muda yang diangkat oleh ayahnya Raja Daud menjadi raja. Namanya siapa? Raja Salomo. Maka Raja Salomo ini dia sadar dia masih muda, dia belum berpengalaman bagaimana menghadapi rakyat yang begitu banyak. Maka dia datang kepada Tuhan. Dia minta hikmat, pengetahuan. Ketika Raja Salomo duduk di kursi kerajaannya di dalam istana, dia mendengar ada suara ibu-ibu yang sedang bertengkar. Maka Raja Salomo berkata kepada pengawalnya, "Tolong panggil itu kedua ibu untuk aku selesaikan perkaranya." Maka ketika dua orang ibu tersebut menghadap Raja Salomo bertanya, "Apa yang sedang engkau pertengkarkan ibu-ibu?" Lalu ibu yang satu berkata, "Saya memang sedang tinggal bersama dengan ibu ini, hanya berdua saja, tidak ada orang yang lain. Dan saya ketika melahirkan bayi, 3 hari kemudian ibu ini pun melahirkan bayi juga. Tetapi suatu malam ketika ibu ini menidurkan bayinya meninggal dan menukarkannya dengan bayi aku yang masih hidup." Lalu ibu tersebut berkata, "Bohong, bayi dia yang mati, bayi aku yang masih hidup." Maka
saling tuduh menuduh, menukar baiknya. Ketika raja sudah mendapat hikmat dari Tuhan, dia memerintahkan kepada pengawalnya untuk membawa pedang. Kemudian dia berkata kepada ibu tersebut, "Ibu, dengan pedang ini aku akan memberikan bagian kepada ibu dan memberikan juga kepada ibu ini." Tetapi ibu yang bukan ibu sesungguhnya, "Baik raja, bagilah kami sebagian dari bayi itu dan ibu itu sebagiannya." Lalu ibu yang satu tersebut menangis. Kemudian dia berkata memohon kepada raja, "Jangan raja, aku mohon biarlah bayi ini dibiarkan hidup. Aku mau dan rela memberikan bayiku ini kepada ibu tersebut supaya anak ini tetap hidup. Jangan sampai diapa-apakan bayi tersebut." Maka dengan hikmat yang dari Tuhan, Raja Salomo mengetahui dan memutuskan dengan benar dan adil bahwa bayi tersebut adalah milik dari ibu yang menginginkan bayinya hidup. Lalu dipanggillah pengawalnya dan diserahkanlah bayi tersebut. Bagaimana dengan kita sehari-hari, anak-anak? Kita pun ketika menghadapi masalah persoalan yang sulit, seperti anak-anak nih harus ke sekolah minggu atau masih ngantuk mau tidur, nanti Tuhan akan pimpin tolong kita untuk memilih kalau sekolah minggu lebih baik setelah selesai sekolah minggu baru tidur, atau juga anak-anak ketika tiap hari belajar lewat online, pusing, pengen cepet-cepet selesai dan pingin main. Tuhan akan menolong kepada anak-anak untuk memilih yang benar dan baik. Belajar terlebih dahulu, sudah selesai, baru main. Atau juga ketika mama sedang repot, adik menangis, harus masak dan lain sebagainya, minta bantuan. Apakah anak-anak memilih bantu mama dan papa atau juga harus main terlebih dahulu? Tuhan akan menolong anak-anak untuk memilih yang benar dan baik, yaitu menolong mama baru setelah itu main. Maka bisa menyenangkan hati papa dan mama dan menyenangkan hati Tuhan juga. Kalau Tuhan sudah memberikan Raja Salomo hikmat, pengetahuan, sehingga menjadi rakyat semua menjadi takjub karena dia bisa bersikap adil dan benar, maka anak-anak pun bisa menjadi kebanggaan papa mama. Tuhan juga bangga melihat bahwa anak-anak bisa memilih melakukan yang baik dan benar. Maka kita sekarang ayat hafalannya yang diambil dari Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Tolong kami Tuhan menjadi anak-anak yang bisa memilih dengan baik dan benar untuk dilakukan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan berterima kasih. Amin. Selamat pagi, sampai kita bertemu minggu depan lagi di ibadah online. Tuhan memberkati. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita mengucap syukur dengan memberikan persembahan. Adik-adik sudah menyiapkan amplop persembahannya kan? Ya,
Adik-adik masukkan uangnya ke dalam amplop persembahan, lalu adik-adik akan memberikannya pada saat kita kembali lagi sekolah minggu ke gereja. Atau adik-adik boleh memberikannya kepada papa dan mama, lalu papa dan mama akan mentransfer uang persembahannya ke rekening gereja. Nah, sambil memberikan persembahan, kita memuji dengan lagu Bersyukur, Bersyukur. Adik-adik, mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami mengucap syukur ya Bapa untuk berkat yang Kau berikan pada hari ini. Kiranya Tuhan, Engkau berkati persembahan kami, Kau terima ya Tuhan, supaya persembahan ini untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk aktivitas minggu ini, kelas Batita, TKA, dan TKB bercerita tentang berhikmat seperti Salomo. Adik-adik memilih dan mewarnai gambar yang menurut adik-adik baik untuk dilakukan. Nah, di sini ada beberapa gambar. Menurut adik-adik, mana gambar yang baik untuk dilakukan? Lalu, adik-adik warnai ya. Setelah selesai mewarnai, adik-adik bisa memfoto dan mengirimkannya ke guru masing-masing ya. Selamat mengerjakan. Untuk aktivitas adik-adik kelas 1, 2, dan 3 yang menceritakan tentang hikmat seperti Salomo. Di sini ada beberapa gambar. Bagaimana adik-adik memilih dan mengambil keputusan. Lalu, apa konsekuensinya atau dampak dari pilihan adik-adik? Seperti menonton TV. Menonton TV menjadi bermanfaat bila adik-adik menonton tontonan yang mendidik. Nah, jadi tidak bermanfaat kalau adik-adik menonton sampai lupa belajar, lupa mandi, lupa makan, dan lain-lain. Begitu seterusnya. Selamat mengerjakan. Jangan lupa
Setelah selesai mengisi, adik-adik foto dan kirimkan ke guru kelas masing-masing ya. Selamat mengerjakan. Seperti Raja Salomo yang berdoa meminta hikmat dan pengetahuan supaya bisa melakukan yang benar dan bertindak adil. Begitu juga adik-adik. Adik-adik minta Tuhan pimpin hidup kita, hidup adik-adik untuk dapat melakukan segala yang baik, segala yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan. Adik-adik pasti bisa. Karena Raja Salomo pun meminta hikmat kepada Tuhan, begitu juga adik-adik meminta kepandaian kepada Tuhan supaya adik-adik dapat melakukan segala yang baik. Mari kita naikkan pujian bersama Tuhan. Aku bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye 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 ye, sa sa sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye 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 ye, sa sa sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita tutup dengan doa. Mari adik-adik kita berdoa. Tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kepandaian kepada kami. Sehingga kami dapat melakukan hal yang baik dan menghindari hal-hal yang tidak baik. Tuhan, kami mau kepandaian kami untuk dapat bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kami, bagi papa maupun mama. Kami juga berdoa buat adik-adik yang akan bersekolah lagi dengan online. Kiranya Tuhan Engkau berkati supaya adik-adik bisa semangat belajar secara online. Tuhan, kami juga berdoa buat kakak-kakak sekolah minggu, buat papa, buat mama, juga adik-adik diberikan kesehatan dan juga dapat melalui pandemi ini dengan hati sukacita dan bersyukur. Tuhan, kami berdoa buat saudara-saudara maupun teman-teman kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan, Engkau pulihkan mereka, Engkau jamah hati mereka ya Tuhan, supaya mereka dapat kembali sehat
dan dapat berkumpul bersama-sama di sekolah minggu. Kiranya Tuhan Kau senantiasa memberkati hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa minggu depan adik-adik ikut sekolah minggu lagi ya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.